Ustadz ini salah satu founder dari Rumah Makan Gratis yang beliau rintis dari tahun 2016 ya Ustadz ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Saya mendengar, saya juga membaca beberapa literatur di artikel sangat banyak gitu ya tentang Ustadz. Juga Ustadz ini sudah bertemu banyak artis ya, masuk ke podcastnya Mas Ari Untung ya. Terus juga sudah terkenal dengan para artis. Jadi Ustadz juga termasuk di Instagramnya udah centang biru, berarti udah orang terkenal ya. Masya Allah. Kami sangat ingin mendengar cerita inspiratif, kisah inspiratif yang mana Ustadz jatuh bangun ya, bisa mendirikan rumah makan gratis. Ini dinikmati kurang lebih 1.500 setiap harinya Ustadz ya, 1.500 orang ya. Alhamdulillah, Masya Allah, Tabarakallah. Atas izin Allah, saya bisa datang ke tempat ini dengan mudah, dengan selamat. Itu semua karena Allah. Alhamdulillah. Saya mengucapkan banyak terima kasih kepada semua pengurus pondok pesantren, sekolah Al-Aziz Islamic Boarding School, Ibu Intan, dan juga semua pengurus-pengurus, abang kakak, ayah bunda, adik-adik yang sedang belajar. Masya Allah, yang Rasulullah SAW sebut di dalam kitab hadis, orang paling terbaik di dunia itu adalah orang yang mau belajar Al-Quran dan mau mengajarkan Al-Quran. Khairukum man ta'allama Al-Quran wa 'allamahu. Masya Allah, saya sedang bicara di depan orang-orang terbaik di dunia nih. Masya Allah. Saya ini orang biasa ya, sekolah aja enggak. Di sini semua Masya Allah sekolah, belajar Al-Quran. Saya enggak, tapi saya mau belajar. Saya merantau dari tahun 2011, dulu 2006 ke Jakarta, sampai 2009 balik lagi, ndak kuat, balik lagi ke kampung, ke Palembang. 2011 berangkat lagi ke Jakarta. Dari 2011 sampai 2015 jadi gembel saya. Kerjaan saya ya jaga parkir, ngumpulin botol-botol bekas ini. Itu kerjaan saya dulu. Pada saat pertama kali saya masuk ke dalam Masjid Istiqlal di Jakarta, Allah pertemukan dengan seorang imam di masjid itu. Saya bertanya, Ustadz, saya ini merantau, sudah 2 kali saya merantau gagal. Nah ini saya mau merantau lagi, saya minta ilmu Ustadz. Saya nanya sama Pak Ustadz, imam masjid itu, saya nanya, kasih saya ilmu Ustadz. Ustadznya jawab, mau ilmu apa? Saya pengen jadi orang baik. Kalau kamu pengen jadi orang baik, cuma 3 katanya. Apa itu Ustadz? Yang pertama, khairukum man ta'allama Al-Quran wa 'allamahu. Ilmu yang paling terbaik di dunia, petunjuk bagi seluruh umat manusia, pedoman, yaitu Al-Quran. Masya Allah, ini di depan saya ahlul Quran semua nih. Masya Allah. Yang kedua apa Ustadz? Khairun nas anfa'ahum linnas. Sebaik-baik manusia itu adalah manusia yang bermanfaat, bisa dia memberikan manfaat. Orang yang paling beruntung di dunia ini, mau tahu enggak siapa? Orang yang paling beruntung di dunia ini orang sibuk. Orang yang paling sial itu orang yang nggak sibuk. Orang beruntung itu orang sibuk. Dia dikasih kesibukan oleh Allah dalam hal kebaikan.
bersyukur, alhamdulillah. Di sini semuanya dikasih kesibukan oleh Allah. Belajar Al-Quran, belajar ilmu agama Islam. Ada yang sibuk ngurusin pondok pesantren, ada yang sibuk ngurusin kebaikan-kebaikan. Masya Allah. Itu adalah orang yang paling beruntung di dunia. Justru orang yang sial itu adalah orang yang tidak mengerjakan urusan dunia, tidak pula mengerjakan urusan akhirat. Pengangguran, makan, tidur, minta duit, ndak kerja, nganggur. Jadi kita beruntung ya, masya Allah. Adik-adik, ayah, bunda, bang, kakak semua di sini beruntung semua, masya Allah. Dikasih kesibukan oleh Allah untuk dalam hal kebaikan. Di dalam kitab Talqin Iblis ada pintu gerbang. Iblis itu ndak nyuruh kita, ndak membisikkan kita, jangan sholat, jangan belajar, ndak. Kata iblis apa? Nanti dulu. Bangun tidur, mau baca doa, kata iblis apa? Nanti dulu, cari handphone dulu. Handphonenya mana? Akhirnya nyari handphone, lupa baca doa tidur. Mau sholat, kata iblis, nanti dulu. Ke kamar mandi dulu, buang air besar, buang air kecil, terus itu lapar lagi, makan dulu, ngerjain tugas dulu, ujung-ujung nggak sholat. Semuanya kita awali dari niat. Semua yang ada di sini, kalau ada niat, pasti ada jalan dan pasti Allah mudahkan. Kalau tidak ada niat, pasti banyak alasan. Alasannya banyak. Kenapa tidak niat? Nah, jadi yang mondok di sini, yang sekolah di sini, jujur, niat atau enggak? Kalau tidak niat, harap maklum Bu Guru, Pak Guru, banyak alasan. Alasannya banyak. Tidak masuk, sakit gigi, sakit perut, pegal-pegal, keseliu, masuk angin, ndak niat. Tapi kalau niat, pasti ada jalan, pasti Allah mudahkan. Allah tuh maha baik, baik sekali Allah itu. Kita dikasih kesibukan dalam urusan kebaikan. Kalau ndak kita kerjakan, Allah akan ganti kesibukan kita itu dengan sibuk ngurusin kejahatan. Orang kalau tidak ngurusin kebaikan, pasti dia akan ngurusin kejahatan, keburukan. Dikatakan di dalam kitab hadis yang sahih, sholat, kita disuruh sholat, nggak sholat, apa kata Nabi SAW? Pasti akan melakukan perbuatan keji dan mungkar. Sholat itu menghindarkan kita dari perbuatan keji dan mungkar. Kita disuruh sedekah, dibisikin nama iblis, nanti dulu, nunggu kaya dulu, baru sedekah. Tapi kan aku sudah kaya sekarang, nanti dulu, nunggu kamu sudah bisa ikhlas baru sedekah. Oh iya juga ya, kan aku ini kan belum bisa ikhlas, percuma juga sedekah kalau tidak ikhlas, ujung-ujungnya tidak sedekah. Sudah 5 tahun, 10 tahun dia datang cari lagi anak yatim itu. Nah, mana anak yatim yang 5 tahun yang lalu ya, kok tidak ada lagi? Udah tidak ada lagi. Kemana dia sekarang? Lah besar, udah besar, kalau bahasa Palembangnya lah besar. Itulah iblis, selalu mengganggu. Dia tidak nyuruh kita tidak sholat, enggak. Dia cuma nyuruh kita menunda, nanti dulu. Hati-hati, itu jebakan iblis. Kalau kita ngikutin kemauan iblis, hati-hati. Kita minta rezeki sama Allah, Allah juga akan berkata nanti dulu.
Aku manggil kau sholat aja, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kau bilang nanti dulu wudu, nanti dulu, selesaikan makan dulu. Setelah makan sakit perut, nah komat, nanti dulu, ke kamar mandi dulu. Hati-hati. Bahkan yang punya utang juga hati-hati. Berdoa dia sama Allah, ya Allah, hamba ini punya utang yang banyak, kasihlah rezeki yang banyak ya Allah biar bisa lunas utang. Nah dapat duit, dapat rezeki, setannya datang lagi, nanti dulu bayar utang, gantilah handphone dulu jadi iPhone, Samsung yang bagus kan, katanya kan. Nah, ujung-ujungnya tidak jadi bayar utang. Allah marah. Tidak boleh kita menunda-nunda kebaikan, harus disegerakan. Nanti saya ajarkan doanya. Mau nggak belajar doa? Saya ajarkan doa biar kita tidak nanti dulu. Ujung-ujung tidak ngapa-ngapain ujung-ujungnya. Ikutin ya. Allahumma, paksain. Harus dipaksain. Bangun jam 3 subuh. Berat dah? Berat. Ngangkat barbel 50 kilo terangkat, 20 kilo terangkat, 30 kilo, 100 kilo pun terangkat. Ngangkat selimut, tidur lagi. Jadi memang begitu, ibadah itu memang harus dipaksain. Kalau tidak dipaksain apa? Tidak dilakukan, ujung-ujungnya lalai. Segala sesuatu yang kita awali dari kebaikan akan berujung kepada kebaikan. Kita makan nih, baca doa. Setelah makan Allah ingatkan, baca doa pula. Kalau makan tidak baca doa, setelah makan tidak baca doa. Begitu pula tidur. Orang tidur dia tidak baca doa tidur. Begitu bangun kesiangan, tidak baca doa. Diawali dari doa, diakhiri oleh doa. Masuk kamar mandi, baca doa. Keluar kamar mandi, baca doa. Tapi kalau dia tidak baca doa, lupa dia, tidak bakal ingat. Makanya kita jangan menunda kebaikan, jangan meremehkan kebaikan. Allah tuh tidak pernah ngasih lihat nominal, takaran. Oh ini orang miskin, sedekahnya 1.000 rupiah, pahalanya dikit aja. Tidak ada takaran-takaran nominal tuh, tidak ada. Ada orangnya sedekahnya sedikit, pahalanya banyak. Sedekahnya banyak, pahalanya sedikit, ada. Semua tergantung daripada niat kita. Kita awali dari niat. Bismillah. Saya punya kisah nyata. Di sini ada istri saya. Mana istri saya? Ikut? Enggak. Oh di ruangan. Nah di sini ada istri nih. Saya ini sama istri dulunya tidak kenal. Nah ini tidak nyangka pula bisa nikah sama dia tuh. Kok bisa diterima tuh tidak tahu. Kenapa kok bisa diterima? Dulu waktu bapak saya masih hidup, bapak saya tuh sakit, matanya buta. Matanya buta, dia kena penyakit komplikasi, diabetes. Saya urusin. Terus bapak saya minta saya nikah. Keluarlah saya cari jodoh. Ketemu cewek, wih cantik, tapi nolak, ndak mau nikah sama saya. Terus berusaha lagi, ikhtiar lagi, berdoa lagi, cari lagi jodoh, ndak ada yang mau. Berdoa lagi, ikhtiar lagi, terus semangat. Ketemu yang gendut, ditolak. Ketemu yang hitam, ditolak pula. Ketemu yang giginya maju ke depan, ditolak pula. Akhirnya frustasi, tidak mau lagi saya nyari jodoh. Udahlah, tidak usah dicari lagi lah.
Tapi ada hikmahnya. Ketika kita tidak nyari, datang sendiri jodoh itu. Tidak jauh ternyata. Tidak usah datang jauh-jauh, datang ke Purwokerto, ke Medan, ke Bali, ke Jogja. Tidak. Datang sendiri. Saya juga heran. Kok tiba-tiba ada orang memperkenalkan, kusangka main-main kan, cantik kayak artis, tinggi, lebih tinggi dari saya. Nah, tidak mungkin lah. Serius ini, serius. Masya Allah. Allah maha baik. Saya diterima apa adanya. Pas mau nikah tidak punya duit pula waktu itu. Cuman ada duit 500.000. Bingung. Dapat apalah 500.000 ya. Pergi ke toko emas, 1 gram waktu itu berapa harganya? Tidak cukup pula segram. Akhirnya beli aqua gelas, beli kue. Ini mewah nih kue ini. Ada kue namanya roti anget. Roti anget isinya kacang merah. Nah, 1000-an harganya. Beli roti, minta tolong Pak Ustadz. Waktu itu Ustadz Abu Hanif Ali Patada, beliau teman saya di Madinah. Minta tolong Ustadz untuk nikahin saya kasih amplop, saya amplopin 100.000. Maharnya mana katanya? Maharnya bukan emas Ustadz. Terus cincin lumba-lumba. Belinya di sekolahan ini, depan sekolahan SD. Jadi ada abang-abang jualan cincin kan. Nah itu cincin lumba-lumba. Kata Ustadz, dia mau nerima. Katanya mau Ustadz. Katanya nerima apa adanya. Ya udah, tidak terbeli emas, jadi cincin inilah cincin. Akhirnya dinikahin. Nikah sah. Dari situ membuat saya bangkit, semangat cari duit. Saya tidak mau hidup miskin. Saya mau hidup yang penuh dengan keberkahan, penuh dengan kebahagiaan, penuh dengan ketenangan. Ketenangan, kebahagiaan, dan keberkahan. Ini yang abadi. Di dunia kita bisa dapat ketenangan, kebahagiaan, keberkahan. Di alam kubur kita juga bisa dapat ketenangan, kebahagiaan, keberkahan. Di akhirat nanti kita juga bisa dapat kebahagiaan. Saya cari ilmunya, dapat, alhamdulillah. Nah, kita sholat aja ya, kita sholat nih. Begitu kita selesai sholat, kita ndak mengucapkan Masya Allah, Tabarakallah, ndak. Kita ngucapin apa? Ndak astagfirullah. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi, ya kan? Nah, begitu kita selesai sholat kan itu. Allah tidak nyuruh kita Masya Allah, Tabarakallah, enggak. Subhanallah wa bihamdi, enggak. Tapi Allah katakan apa? Allah perintahkan kita untuk salam. Assalam. Orang yang mendapatkan ketenangan. Warahmatullah, yang mendapatkan rahmatnya Allah, yang mendapatkan kebahagiaan. Wabarakatuh, yang mendapatkan keberkahan. Itu yang kita harus dapatkan di dunia ini. Ketenangan, kebahagiaan, dan keberkahan. Bagaimana cara dapat ketiganya nih? Yang pertama, segala sesuatu kebaikan yang kita lakukan awali daripada niat, dan jangan pernah lupa dari niat awal tersebut. Karena manusia itu bisa berubah-ubah. Hari ini dia baik, besok pelit lagi, besoknya lagi baik lagi, besoknya lagi pelit lagi. Nah, istiqomah. Yang kedua, jangan pernah menunda kebaikan. Sekecil apapun kebaikan, tadi doanya tadi, paksain, lakukan. Yang ketiga, nah ini yang penting ini, kita harus jadi orang yang sabar, yang banyak bersyukur, dan juga ikhlas. Sabar, syukur, ikhlas. Kalau pengen hidupnya sukses dunia akhirat, harus betul-betul konsentrasi pada saat ada pembelajaran tentang sabar, syukur, ikhlas. Itu penting sekali.
Itulah intisari tauhid, uluhiyah, rububiyah, asma wa sifat, menjadikan kita ini manusia yang sabar. Nggak ada gunanya hafal Quran 30 juz nggak sabar, dikit-dikit marah, dikit-dikit ngomel, ngoceh-ngoceh. Kalau bahasa Palembang, kalau bahasa Sundanya apa? Ngedumel ya. Nah, jangan-jangan waktu dia baru lahir di ini tasnil bukan dimasukin kurma mulutnya dulu, apa tuh, cabe, jangan-jangan, soalnya begitu besarnya ini marah-marah terus. Nah, jadi kita harus betul-betul jadi orang yang sabar, yang banyak bersyukur, karena banyak sekali kebaikan yang Allah berikan kepada kita, wajib kita syukuri.